Halo, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Ibu Uning Lestari ya. Saya dari salah satu dosen yang ada di Universitas Akprin Indonesia ya. Jadi untuk sesi ini saya mau mengambil tema tentang sistem pendukung keputusan atau decision support system yang ini merupakan salah satu modul yang ada di dalam mata kuliah kecerdasan artifisial ya. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ya tentang adanya DSS atau sistem pendukung keputusan ya. Jadi ini saat ini sering digunakan oleh perusahaan dan juga oleh government dan lain-lain untuk digunakan untuk pihak pimpinan untuk sebagai dasar pengambilan keputusan ya. Mungkin untuk lebih jelasnya ya apa itu DSS, kemudian apa saja fungsinya, kemudian kegunaannya untuk apa kelebihannya, dan juga nanti elemen-elemen apa yang ada di dalam DSS ini ya. Nanti kita upas bareng-bareng ya. Mungkin sebelum kemana-mana ya, kita tahu dulu apa tuh sistem pendukung keputusan ya. Jadi kalau di bahasa Inggris kan gitu ya, itu namanya DSS ya, Decision Support System ya. Jadi kalau kita di sini sering juga menyebutnya menjadi SPK ya, atau sistem pendukung keputusan ya. Jadi apa itu SPK ya? Jadi SPK itu adalah sebagai ada suatu alat atau tools atau program yang terkomputerisasi ya, yang dapat menyediakan informasi dan melakukan analisis yang relevan untuk membantu pihak manajerial atau pengambil keputusan dalam satu organisasi untuk memilih alternatif solusi penyelesaian yang terbaik. Ya, jadi intinya adalah SPK itu adalah satu tools atau program yang terkomputerisasi untuk membantu ya, untuk membantu pihak manajerial dalam mengambil keputusan yang paling tepat ya, karena yang namanya keputusan itu kan pasti ada banyak alternatif ya. Nah, dari alternatif itu mana yang paling tepat. Nah, itu kalau berbantukan satu tools ya atau sistem mungkin bisa membantu para manajerial dalam mengambil keputusan yang yang tepat ya dan punya akurasi yang tinggi ya. Nah, dari situ maka sistem pendukung keputusan itu harus mampu menyaring dan menganalisis data dalam jumlah yang besar ya, sehingga juga dapat mengumpulkan informasi yang komprehensif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Ya, jadi sistem yang terkomputerisasi itu dia harus mampu menyaring dan menganalisis data dalam jumlah yang besar ya. Jadi kalau sistem pendukung keputusan biasanya memang datanya itu tidak 1, 2, 10 gitu ya. Nah, nanti bisa ratusan ribu gitu ya data yang nanti bisa diolah ya. Nanti hasilnya itu nanti menghasilkan satu informasi dan informasi itu bisa menjadi satu knowledge ya yang nanti bisa digunakan oleh pimpinan dalam mengambil keputusan. Dan saat ini memang dunia bisnis ya dan organisasi memang sudah banyak yang menerapkan SPK ini atau DSS ya dalam membantu untuk membuat keputusan yang strategis atau yang pas ya, yang sesuai dengan kondisi yang ada di organisasi tersebut ya. Nah, kenapa SPK itu sering digunakan di organisasi ya? Nah, itu karena dengan menggunakan itu maka akan meningkatkan efisiensi ya dan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Ya, jadi ini sangat membantu sekali ya adik-adik semua bahwa SPK ini kalau diterapkan di organisasi apapun ya, entah organisasi government, entah organisasi manufaktur ya atau organisasi apapun ya yang manajerial ya. Nah, itu menggunakan sistem pendukung keputusan. Nah, maka dari situ ya, dari pengantar tadi kita bisa menyimpulkan bahwa tujuan utama dari SPK itu apa? Ya, jadi tujuannya yang pertama adalah meningkatkan kualitas keputusan. Nah, yang pertama ya, jadi meningkatkan kualitas keputusan nih. Jadi keputusannya itu jangan sampai salah ya, jangan sampai salah
salah ambil kebijakan ya, itu bahaya kalau ngambil kebijakannya salah ya. Jadi kualitas keputusannya tuh jelas lebih bagus ya karena didukung oleh data yang akurat dan analisis yang mendalam ya. Jadi kalau kita mau mengambil keputusan ya harus didukung oleh data. Nah, datanya itu harus akurat dan analisisnya juga harus yang detail ya dan yang mendalam sehingga uh, hasil dari analisis tadi menghasilkan suatu pilihan yang akurat dan lebih bagus ya dibanding dengan apa ya keputusan yang tidak didukung oleh data ya mungkin didukung oleh subjektivitas ya. Nah, itu sangat tidak diharapkan ya. Yang kedua adalah mempercepat proses pengambilan keputusan. Nah, ini ada kata mempercepat. Ya, mempercepat itu artinya adalah kalau kita mempunyai sistem yang terkomputerisasi tadi ya, yang berupa sistem DSS itu, maka analisisnya menjadi lebih cepat. Ya, sehingga efisien waktu juga lebih banyak ya dibanding dengan kalau kita mengolah data secara tradisional ya. Jadi tidak ada sistem yang memang khusus untuk SPK ya. Jadi mempercepat ya yang kedua. Satu, meningkatkan kualitas, dua, mempercepat proses pengambilan keputusan, tiga, mengurangi risiko. Ya, dengan kita menerapkan SPK di satu organisasi ya, maka jelas ya, maka resikonya mengurangi risiko entah itu resiko pengambilan keputusan yang salah gitu ya atau informasi yang salah gitu ya. Nah, itu bisa terkurangi karena data itu sudah terkomputerisasi, sudah diolah data itu sehingga nanti menghasilkan tidak hanya sekedar informasi ya, tetapi informasi punya nilai atau value yang lebih tinggi lagi sehingga menghasilkan suatu knowledge. Nah, itu adalah apa ya? Keunggulan dari SPK itu. Jadi menghasilkan satu knowledge ya yang nanti berupa visualisasi, berupa akurasi, berupa pemodelan dan lain-lain. Nah, itu kalau sudah ada itu ya, maka analisisnya menjadi lebih akurat. Nah, dengan analisis yang lebih akurat ya, kemudian analisisnya juga lebih mendalam, maka akan mengurangi resiko ya. Nah, resiko itu apa toh Bu ya? Resiko itu bisa resiko waktu, resiko biaya ya. Nah, kemudian juga resiko kinerja dan lain-lain ya. Nah, dengan SPK maka mengurangi itu semua ya. Kemudian mendukung perencanaan strategis. Ya, jadi SPK ini memberikan informasi yang diperlukan untuk perencanaan jangka panjang dan pengembangan strategi yang efektif. Ya, jadi kalau suatu organisasi pasti butuh pasti ada yang namanya kalau di kampus atau di organisasi manapun pasti ada namanya Renstra ya, rencana dan strategis ya. Jadi rencana strategis itu mungkin ada yang 5 tahunan, ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek ya. Nah, itu dengan adanya SPK itu nanti kita bisa mengantisipasi rencana 5 tahun ke depan kira-kira apa yang harus terpenuhi ya, apa yang harus terpenuhi, kemudian kriterianya apa saja. Nah, itu kalau berbantukan SPK itu sangat membantu sekali dalam kita menentukan perencanaan jangka panjang ya karena nanti di situ ada namanya prediction ya. Nah, di situ ada satu fungsi di SPK yang namanya prediction yaitu untuk perencanaan jangka panjang. Jadi jelas ya, tujuan SPK itu sangat penting ya. Jadi tujuan utamanya itu ya. Jadi meningkatkan kualitas, mempercepat, mengurangi risiko dan mendukung perencanaan strategis. Oke ya. Kemudian, nah itu tadi berbicara tentang sistem pendukung keputusan. Nah, apa sih berarti kan sistem pendukung keputusan berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan pengambilan keputusan yang tepat, ya kan ya. Jadi organisasi harus jangan sampai salah mengambil keputusan, ya. Nah, apa sih pengambilan keputusan itu? Nah, ada beberapa definisi ya. Jadi, suatu pengambilan keputusan itu adalah satu proses untuk memilih beberapa alternatif kegiatan atau solusi untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Nah, di sini ada kata kunci memilih beberapa alternatif. Nah, berarti kan di situ tidak hanya satu alternatif ya, tetapi lebih dari satu solusi. Nah, mana di antara solusi itu yang terbaik? Nah, kita gunakan SPK. Nah, makanya di situ ya karena kalau kita lihat ya di seluruh proses manajemen itu pasti ada lah ya namanya pengambilan keputusan
entah itu di bagian perencanaan, entah itu di organisasi, di aktualisasi atau di pengendalian, pasti butuh pengambilan keputusan ya. Jadi setiap gerak atau setiap aktivitas di perusahaan itu pasti butuh yang namanya pengambilan keputusan. Nah, keputusan seperti apa yang dia punya nilai ya. Nah, biasanya pada saat kita mau mengambil keputusan ya, biasanya tuh apakah keputusannya itu iya atau tidak atau maybe ya, mungkin ya, yes, no atau maybe gitu ya. Nah, itu biasanya menyangkut ketiga banyak hal di sini ya. Jadi keputusannya apakah dijalankan atau tidak, di cancel atau tidak gitu ya, atau malah menyetujui gitu ya. Nah, itu biasanya diikuti berbagai macam pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang sebaiknya dilakukan, kemudian secara waktu ya, time-nya kapan gitu ya, kapan waktu terbaik gitu ya, biasanya kapannya itu, kemudian bagaimana ya, how, jadi bagaimana itu dilakukan ya, kemudian di mana, kemudian siapa ya, atau juga dengan siapa ya. Jadi itulah, jadi pengambilan keputusan tuh biasanya seorang pimpinan itu pasti akan memikirkan banyak hal ya. Jadi jangan, makanya nggak kalau orang Jawa bilang nggak waton gitu ya, tapi harus sekali ambil keputusan banyak yang dipikir gitu ya. Jadi makanya jadi kayak kalau itu kita pilih ya, misalnya yes, kira-kira apa yang dilakukan? Kalau no, apa yang dilakukan? Ya, kalau di cancel terus gimana gitu ya. Nah, kemudian kapan, bagaimana, di mana, siapa ya. Nah, atau dengan siapa? Nah, itu pengambilan keputusan itu harus memikirkan itu. Ya, jadi makanya tanggung jawab seorang pimpinan manajerial itu sangat tinggi ya tanggung jawabnya, karena dia akan membawa perusahaan atau organisasi itu kemana gitu. Nah, mau kemananya itu tergantung dari keputusan dari si pimpinan tersebut, mau membawa kemana dia. Ya, makanya keputusan yang baik ya itu harus dipikirkan matang-matang. Ya. Nah, setelah tadi kita lihat ya bahwa keputusan itu melibatkan banyak hal gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dari sisi komponen sama karakteristik dari SPK itu sendiri ya. Karakteristik SPK itu biasanya, jadi suatu SPK itu yang baik gitu ya, yang DSS yang baik itu adalah pertama interaktif ya, yang kedua fleksibel, kemudian berbasis data, ini penting sekali ya. Yang ketiga, yang keempat adalah mendukung keputusan. Jadi itu karakteristik ya. Jadi SPK yang baik atau DSS yang baik, satu aplikasi DSS itu jika dia interaktif. Jadi interaktif itu adalah ada interaksi antara pengguna dengan aplikasinya. Seperti ada interaktif yang enggak dari satu sisi, tetapi dia dari dua sisi ya, dari sistem sama dari pengguna. Nah, itu adalah interaktif. Jadi sangat interaktif. Contohnya misalnya kayak sistem pakar dan lain-lain gitu ya. Itu kan interaktif. Ada user bertanya, mereka menjawab, sistemnya bisa menjawab ya. Nah, itu interaktif. Kemudian fleksibel itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan ya, dan situasinya pasti yang berbeda, itu dia bisa menyesuaikan. Berbasis data. Ya, jadi data yang relevan itu sangat penting dalam pengambilan keputusan. Makanya keputusan yang baik itu harus didasarkan pada data. Sehingga butuh dukungan data ya, dukungan data untuk kita bisa mengambil keputusan yang benar-benar valid ya, benar-benar akurat ya. Itu dukungan data itu penting. Dan tiga adalah mendukung keputusan. Jadi mendukung keputusan ya berarti dengan aplikasi itu bisa membantu seorang manajerial dalam mengambil keputusan ya. Jadi entah itu membantunya dalam bentuk nanti visualisasi, dalam bentuk data-data yang sudah menjadi knowledge ya, menjadi pengetahuan ya. Jadi sudah enggak berupa data mentah lagi ya, tetapi dia sudah punya arti yang lebih gitu ya. Nah, itu jadi itu karakteristik dari SPK. Nah, kemudian komponennya. Nah, untuk membuat SPK itu apa saja sih, Bu, yang harus ada? Nah, ini. Jadi yang harus ada adalah satu, data. Nah, ini ya, data. Data, kedua model, ketiga adalah pengguna. Nah, ini komponen SPK. Bu, datanya tuh sedikit atau banyak gitu. Nah, data itu
harus banyak ya. Kalau SPK tuh nggak mungkin, kalau data sedikit mah nggak usah pakai SPK gitu ya, dipikir secara langsung, dihitung manual aja bisa ya. Tapi data, karena di sini SPK adalah biasanya mengolah data dalam jumlah yang banyak, variabelnya, fiturnya juga biasanya banyak ya. Bisa ribuan, bisa puluhan ribu ya. Nah, data pun nanti bisa macam-macam bentuknya. Bisa berupa data string, bisa berupa data teks, bisa berupa data mapping gitu ya. Map itu juga bisa ya. Nah, berupa data spasial, berupa data gambar image gitu ya. Nah, itu jadi suara juga bisa ya. Nah, itu jadi data. Kemudian yang kedua adalah model. Nah, ini penting sekali. Dalam membangun SPK itu butuh namanya pemodelan. Ya, jadi pemodelan itu dibangun dari apa, Bu? Nah, dari algoritma. Ya, algoritma dan fungsi yang nanti kita mau ambil pada saat kita mau menganalisis membuat SPK itu, tujuan kita untuk apa? Untuk prediksi kah? Untuk asosiasi kah? Untuk clustering kah? Atau untuk classification? Nah, itu jadi model ya. Nanti untuk model kita bisa bangun itu ya. Nah, bangunnya juga nanti bisa pakai algoritma tertentu, banyak ya, nanti kita sampai ke sana. Dan juga dengan membangunnya juga dengan kita bisa pakai model-model yang sudah banyak digunakan ya untuk pemodelan. Itu bisa ada yang paling gampang misalnya kayak SPSS, kayak apa ya, Python gitu ya, pemodelan dengan RapidMiner gitu, itu bisa juga ya. Nah, itu. Jadi model itu penting. Yang ketiga adalah pengguna. Jadi pengguna. Jadi SPK itu harus ada yang gunain dong ya. Nah, siapa yang mau menggunakan? Nah, biasanya pihak-pihak manajerial. Nah, pihak-pihak manajerial itu harus tahu dulu proses bisnisnya seperti apa, kemudian apa yang dia mau. Ya, makanya dia harus tahu dia maunya apa. Pengguna itu manajerial itu dia pengen goal-nya itu untuk apa. Nah, dari situ maka nanti akan di-develop suatu aplikasi SPK ya yang didukung oleh data yang berupa dataset biasanya. Ya, nah itu sih komponennya. Nah, tadi kita sudah berbicara soal kualitas ya. Soal kualitas yang jadi intinya adalah di SPK itu kan pengambilan keputusan. Tadi kita sudah lihat apa itu pengambilan keputusan. Nah, sekarang keputusan yang baik itu seperti apa? Ya, ada beberapa buku yang di situ menyebutkan, ini saya sudah ada gambarnya. Jadi element of decision quality. Ya, jadi ada faktor-faktor atau elemen apa yang keputusannya itu menjadi lebih bagus, yang punya kualitas yang bagus. Nah, ini sudah ada beberapa ya. Ada meaningful, ada reliable information, ada clear, value and trade-off, logical, correct, reasoning, commitment to action, kemudian appropriate, frame, kemudian kreatif, double alternatif ya. Jadi ini adalah elemen dari seluruh kualitas keputusan dikatakan bagus jika mempunyai ini. Dia meaningful, dia punya arti, kemudian reliable ya, dia sangat reliable terhadap informasi, sangat jelas, dia punya nilai ya, kemudian dia berbasis logika, dia ada correct reasoning ya, ada commitment in action, jadi ada berbasis action gitu ya, kemudian appropriate frame ya, kemudian kreatif and double alternatif ya. Jadi ada banyak beberapa keputusan yang ada di situ yang nanti kita bisa ambil ya. Nah, itu jadi itu elemen dari decision of quality ya. Itu jadi memang seorang pimpinan tuh harus bisa pada saat dia mengambil keputusan, nah apakah ini terpenuhi atau tidak, clear-nya terpenuhi atau tidak, logical terpenuhi atau tidak, commitment to action terpenuhi atau tidak. Nah, ini semua harus terpenuhi semua. Ya, itu elemen keputusan yang bagus. Nah, setelah kita tahu ya keputusan tadi ya, nilai dari atau value dari satu keputusan ya harus punya beberapa hal tadi ya. Sekarang kita lihat prosesnya ya. Di sini sudah ada bagannya. Jadi bagannya itu tentang proses pengambilan keputusan. Ya, proses pengambilan keputusan yang baik itu ada beberapa langkah. Ya, yang pertama adalah intelijen, yang kedua proses rancangan, yang ketiga pilihan, dan yang keempat adalah penerapan. Ya, jadi ini intelijen itu biasanya diawali dengan
melihat kenyataan, fakta gitu ya, mendapatkan pemahaman tentang suatu masalah atau peluang atau resiko gitu ya, mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Nah, di sini adalah intelijen ya. Jadi intelijen itu biasanya kayak melihat proses bisnisnya, melihat requirement dari usernya, ya, kemudian melihat secara real kondisinya nyata seperti apa. Nah, itu adalah kondisi awal ya. Nah, kita harus lakukan itu dulu sebelum kita mengambil keputusan, ya. Kemudian yang kedua adalah desain. Nah, kalau desain itu berarti kita mulai mengembangkan kriteria keputusannya apa. Jadi ada kriteria keputusan. Nah, contohnya tadi ya, value value of quality quality decision itu bisa menjadi kriteria keputusan ya. Jadi kita harus menetapkan kriteria keputusannya apa, kemudian kita kembangkan alternatif keputusan ya. Mungkin nanti ada beberapa solusi ya, ada solusi A, B, C gitu ya. Nah, itu bisa rancang. Karena suatu keputusan pasti akan berdampak kemana-mana ya. Jadi kalau keputusan itu kita A, dampaknya kemana. Kalau kita keputusannya mau B, dampaknya kemana. Nah, itu harus kita deskripsikan. Ya, itu di tahap desain. Nah, itu di tahap mengidentifikasi peristiwa yang tidak terkendali yang relevan dengan pilihan kita. Ya, kemudian ada tentukan hubungan antar kriteria dan kita mulai bisa ukur hubungannya. Ya. Nah, kalau di beberapa aplikasi itu kita bisa lihat hubungan itu biasanya lewat misalnya ada banyak fitur. Nah, mungkin fitur-fitur itu mana yang paling berpengaruh gitu ya. Nah, itu kita bisa pakai suatu model ya kalau di sini itu di rancangan ini. Nah, setelah kita deskripsikan di desain, kita bisa lakukan pilihan ya. Kita bisa memilih mana yang paling baik ya, yang sesuai dengan ini ya, yang sesuai dengan yang kita pilih. Yang ketiga adalah penerapan ya. Penerapan itu adalah kita setelah kita memilih mana yang terbaik, berarti kita menerapkan apa yang kita pilih tadi ya, apa yang kita pilih tadi dengan kita menganalisis, mengevaluasi keputusan kita, mempertimbangkan konsekuensi dari rekomendasi keputusan kita itu, kemudian mendapatkan keyakinannya bahwa kalau keputusan itu memang kita ini kan ya, ada poin-poin positifnya apa gitu ya. Nah, kita harus deskripsikan itu, yaitu penerapannya ya. Nah, ini kita sudah tadi ya, saya sudah tulis lagi ya, dalam bentuk yang mungkin lebih simpel lagi gitu ya. Nah, ini jadi tadi fase intelijen itu sebenarnya fase kecerdasan. Di situ kita biasanya apa yang kita lakukan? Kita harus menentukan tujuan organisasi, mengidentifikasi problem, mengklasifikasi problem, sama pernyataan problem ya. Kalau di fase desain tadi udah ceritakan tadi ya. Jadi kita modelnya kita tentukan, kemudian kita tentukan kriteria, kemudian mencari alternatif solusi, memperkirakan dan mengukur outcome-nya. Jadi memang harus terukur. Fase pemilihan, jadi kita pemilihan. Jadi setelah kita lakukan desain, kita lakukan pemilihan. Nah, pemilihan itu berarti yang tadi modelnya di fase kedua kita udah bangun model, berarti kita dari model itu akan ketemu apa? Ketemu satu model yang nanti kita bisa lihat hasilnya. Nah, di fase pemilihan kita analisis modelnya itu tadi. Ya, kita analisis ya. Kita lihat analisisnya apa, dampaknya apa gitu ya. Nah, makanya kita bisa nah di sini ada verifikasi dan testing untuk solusi yang ditawarkan. Nah, di saat kita melakukan fase pemilihan tadi, ada verifikasi, ada testing gitu ya, ada uji coba gitu ya. Nah, biasanya kalau sudah ada pemodelan itu tidak semua data kita modelkan ya, tetapi kita bisa untuk beberapa algoritma itu ada yang bisa untuk data training, ada yang bisa untuk data testing ya. Nah, itu yang nanti kita bisa untuk ngetes ya, sebenarnya sejauh mana sih model kita itu sudah bagus atau belum gitu ya. Nah, ini makanya nih di sini ada namanya validasi model ya, paham ya. Nah, ini jadi itu untuk menentukan kesuksesan apakah model kita itu bagus atau bisa diterapkan atau tidak ya. Nah, ini jadi itu adalah langkah-langkah dari kita
ini ya, pengambilan keputusan ya. Oke. Nah, fase desain tadi ya. Saya langsung aja ke fase desain. Jadi fase desain tadi kan sudah mulai kita membuat model ya. Nah, untuk membuat model itu dan kita butuh data ya. Ada butuh namanya pemodelan. Kita biasanya di fase model itu ada yang kita bisa bagi ya, namanya pemodelan kualitatif sama kuantitatif ya. Jadi kalau pemodelan kualitatif itu biasanya adalah beberapa eh, biasanya berupa peramalan ya, pengukuran, skenario, seleksi kriteria dan evaluasi ya. Kalau komponen model yang kuantitatif ya, kuantitatif itu biasanya variabelnya berupa keputusan, kemudian variabelnya tidak terkendali dan variabel hasilnya berupa outcomes ya. Nah, ini jadi ada pengukuran kualitatif, pemodelan kualitatif sama pemodelan kuantitatif ya. Nah, ini nih, ini salah satu contoh model nih. Ini salah satu contoh model untuk ini saya kasih contoh nih, ada areanya itu namanya investasi keuangan transportasi ya. Nah, untuk domain investasi keuangan transportasi, nah variabel keputusannya apa saja yang dibutuhin? Dia butuh jumlah dan alternatif investasi jadwal perkapalan ya. Nah, kemudian di sini variabel hasilnya ya tadi setelah ini diproses nanti menghasilkan keuntungan keseluruhan ya, biaya transportasi yang sudah dikeluarkan ya. Kemudian baru nanti ke parameter dan variabel yang tidak terkendali. Kita bisa lihat nih ratanya inflasi apa, aturannya apa, regulasinya apa, kemudian apa yang sekarang terjadi gitu ya. Kemudian aturan-aturan yang sekarang berlaku seperti apa, mungkin ada pajak dan lain-lain gitu ya. Nah, ini contoh satu model. Nah, kemudian di sini ada fungsi SPK. Fungsi SPK tadi mungkin ini ada beberapa yang kita udah klasifikasi ya. Jadi SPK itu gunanya untuk apa sih gitu ya. Jadi SPK itu satu gunanya untuk analisis data, dua untuk simulasi, tiga untuk peramalan. Nah, ini penting ya. Jadi kalau kita membangun SPK itu tujuannya mau apa dulu? Karena sebenarnya SPK itu kan membangun sistem yang terkomputerisasi atau membangun satu model. Nah, modelnya mau untuk apa? Apakah untuk analisis data, untuk simulasi, atau untuk peramalan. Nah, ini yang peramalan yang sering digunakan ya. Simulasi juga sering digunakan karena setiap organisasi ya, setiap activity pasti dia memerlukan ini analisis data, simulasi, dan peramalan. Ya, nah ini. Untuk analisis data ya, jadi analisis data itu penting ya. Biasanya analisis data itu meliputi pengumpulan, pengolahan, ya, apalagi datanya bisa dari macam-macam sumber ya, yang heterogen gitu ya. Kemudian sistem ini dapat sangat membantu pengambilan keputusan ya, yang lebih baik ya. Kemudian contoh penggunaan misalnya, contoh penggunaan untuk analisis data, contoh analisis untuk penjualan. Nah, untuk penjualan biasanya dia menggunakan data histori untuk menganalisis tren penjualan dan mengidentifikasi pola belanja misalnya gitu ya. Jadi untuk analisis data. Jadi kita pengen tahu nih trennya trennya hasil penjualan setiap tahun itu bagaimana sih. Nah, itu. Jadi kemudian nanti pola belanja orang-orang itu seperti apa sih terhadap barang-barang yang kita jual. Nah, itu berarti SPK digunakan untuk menganalisis data. Jadi dia punya log ya, dia punya log. Dia punya log di servernya dia ya, yang di log itu kita bisa lihat nih. Dari misalnya 1 tahun ya, 1 tahun itu 1 hari aja taruh di supermarket. Supermarket aja ya, supermarket yang paling kecil, misalnya minimarket, 1 hari ada berapa transaksi? 1 hari taruhlah 200 transaksi. Sebulan, seminggu aja udah 1.200 transaksi. Sebulan udah berapa? Ya kan? 1.200 kali 30, ya 30. Ya, taruhlah di situ ada 100.000 transaksi. Nah, dari 100.000 transaksi itu kan sebenarnya kalau kita lihat seperti data yang tidak berguna ya. Artinya data yang hanya data transaksi penjualan saja. Tetapi kalau kita bisa lihat, kita bisa melihat sesuatu yang knowledge di situ ya, yang kita bisa lihat dari 100.000 transaksi dalam waktu 1 bulan, kira-kira kita mau melihat apa di situ. Nah, kita bisa melihat pola belanja seseorang, sehingga nanti kita bisa melihat ini kira-kira sih belanja bulan
bulan-bulan apa yang mereka, mungkin kalau kita mau lihat pola itu biasa tahunan ya. Mungkin kalau retail ya, di manajemen retail itu mungkin di toko retail itu dia pengen tahu nih kira-kira bulan apa kita mau kasih diskon gitu ya. Nah, itu untuk mungkin bulan-bulan apa itu kok turun nih penjualannya. Nah, jadi biar naik lagi kita kasih diskon lah gitu. Nah, jadi kita bisa menggunakan data di log server itu, transaksi penjualan yang kita bisa olah untuk mendapatkan knowledge yang lebih lebih dalam tentang retail ya. Ya, jadi si pengambil keputusan langsung bisa lihat, oh ini mau dibuat untuk promosi bulan ini aja karena ini mereka pada mau untuk apa ya, untuk lebaran, untuk apa gitu ya, mereka pada beli gitu ya, semua gitu untuk parcel atau untuk apa ya itu. Jadi itu contoh analisis data. Kemudian untuk simulasi ya, biasanya simulasi itu satu model yang direpresentasikan dalam situasi yang nyata ya, namanya simulasi. Nah, biasanya simulasi ini digunakan untuk uh, mensimulasikan berbagai keputusan dalam proyek ya, seperti alokasi sumber daya, misalnya sumber daya. Mungkin dengan kita bisa melihat alokasi sumber daya untuk A, untuk sumber daya manusia, sumber daya apa intangible sama yang tangible kira-kira seperti apa ya, yang nanti dia bisa menghasilkan keuntungan berapa gitu loh. Nah, itu jadi itu simulasi. Kita bisa membuat satu simulasi untuk mungkin kira-kira uh, kita untuk suatu harga barang kira-kira mau mau berapa gitu ya. Nah, nanti disimulasikan itu, disimulasikan oh dengan asumsi untuk biaya biaya pencetakan manufaktur berapa, biaya produksi berapa, biaya tenaga kerja berapa, sehingga nanti kalau sudah disimulasikan nanti akan keluar nilai terbaik untuk nilai penjualan suatu harga terbaik satu barang. Nah, itu masuk ke SPK juga. Nah, yang kedua, yang ketiga adalah untuk peramalan ya. Peramalan berarti untuk memperkirakan, jadi namanya juga peramalan ya. Peramalan itu kan berarti kita mau melihat ke depannya itu seperti apa. Nah, SPK sangat sering digunakan untuk peramalan. Biasanya untuk apa ya? Untuk satu perusahaan kira-kira berapa penjualan tahun depan gitu ya. Nah, dia bisa melihat dari penjualan 5 tahun mundur. Nah, itu biasanya untuk peramalan. Ya, mungkin saya cukupkan di sini ya. Nanti saya masukkan ke sesi kedua.